Waktu tes itu gagalnya di mana? Yang pertama pada 2014 itu di akademik. Oh, akademik nggak lulus. Kalau saya itu masuk polisinya itu nggak pakai biaya sama sekali. Saya dari pengamen, dari penyemir sepatu. Saya juga dulu alumninya pelari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan ngobrol dengan dua sosok polisi yang berada di Polres Lubuk Linggau. Yang satunya polwan berprestasi, terus juga yang satunya adalah perwira polisi yang penuh dengan banyak talenta. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore juga. Oke, gimana? Sore. Wih, gimana kabarnya hari ini? Apa? Kabarnya? Baik. Baik, Pak Sugeng gimana? Alhamdulillah, saya lihat kamu soalnya baik-baik. Wis. Artinya saya mau baik-baik juga. Baik ya. Benar sekali. Semuanya berpuasa ya, karena kan belum puasa nih, udah hari ke-5 ya? 4. Oh, keempat. Besok baru 5. Besok baru 5. Puasa semua Pak ya? Alhamdulillah, sampai saya ini masih puasa. Oke. Kita ini pengen ngobrol jauh nih tentang perjalanan Bribda Inggi ya sama Ibda Sugeng. Dari Inggi dulu. Dulu waktu tes polisi itu emang dulu cita-cita dari kecil atau disuruh orang tua atau gimana? Ada pengaruh lain atau seperti apa? Yang pasti sih cita-cita sendiri, usaha sendiri lah. Karena lihat polisi wanita waktu itu masih kecil lah, mungkin kurang lebih umur 75 tahun. Oke. Dengan sesosok polisi di jalanan tuh, wow. Keren gitu ya. Keren. Terutama saya. Apa ngelihat Pak Sugeng waktu itu? Pasti jelas, karena apa? Dia waktu itu anak didik saya di Paskibraka. Bener. Wis. Berarti memang pengen jadi terinspirasi di Pak Sugeng. Bener. Oh, dulunya mantan Paskib juga berarti. Pernah dilatih sama Bapak Sugeng. Paskib kota ya? Kota. Tahun berapa itu? 2011. 2011. Kita wawasan kebangsaannya mana? Ke Padang. Ke Padang. Ke Padang. Jadi ini cita-cita di polwan karena memang pas ngeliat polisi terus terinspirasi gitu ya. Bener sekali. Dulu waktu tes berapa kali? Atau memang sekali tes langsung diterima? Sebenarnya hitungan untuk tes itu 3 kali. Namun karena pada saat itu 2013 sih tamat sekolah nih. Pas mau daftar itu kurang umur 2 bulan. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kalau Pak Sugeng sendiri, dulu pas jadi polisi dari sendiri, kalau Inggi tadi kan memang cita-cita timbul dari diri sendiri karena lihat seorang polisi yang terinspirasi. Kalau dari Ibda Sugeng gimana? Kalau saya, ya jujur, selain sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil, saya tuh pengennya itu mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, masyarakat juga tahu bahwasanya daftar polisi ya sampai selesai itu tidak dipungut biaya. Benar. Saya sendiri nih, mungkin orang-orang pada nggak percaya kalau saya itu masuk polisinya itu nggak pakai biaya sama sekali. Saya dari pengamen, dari penyemir sepatu. Saya juga dulu alumninya pelari ya, ngikut di klub, waktu itu klubnya klub Garuda di Palembang. Ya, saya juga dari pengamen jalanan. Kemudian dari penyemir sepatu saya sudah alamin semuanya. Ngamen saya sampai ke Lampung dulu waktu itu. Itu tahun berapa itu, Pak? Wah, mungkin kalian belum lahir nih. Kalau ditanya tahun sebenarnya saya malu kan. Nggak apa-apa, kasih tahu kan yang di rumah pengen tahu juga gitu kan. Mulai saya dari SD ya. Dari SD saya sudah mulai ngamen-ngamen. Udah dari SD. Ya. Kemudian itu kira-kira tahunnya tahun 83, 84. Ya. Waktu SD, kemudian saya SMP-nya itu tahun 85, selesai SMP saya masukkannya STM. Di STM pun saya masih ngamen ya, nyemir sepatu, jadi suka dukanya banyak sekali. Nah, jadi untuk teman-teman kita yang di sana, yang di luar daripada kegiatan acara kita ini, mudah-mudahan dia bisa melihat, bisa mendengar apa yang saya ceritain, dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi mereka. Bahwasanya dari pengamen, dari penyemir sepatu bisa masuk polisi asalkan dia ada niat yakin dalam hatinya. Yang jelas intinya adalah walaupun backgroundnya dari keluarga tidak mampu atau masa lalunya seperti apa, kalau udah cita-cita di polisi harus
ditepati yakin bisa gitu kan. Betul, betul sekali. Jadi yang paling inti lagi kesehatan dan fisik tetap harus dijaga. Bener. Kayaknya di polisi kan bukan hanya fisik aja, tapi otak juga dipakai, fisik juga harus oke gitu kan. Kalau boleh saran ini ya, siapapun yang mendengar acara kita, kalau prinsip saya itu harus memiliki O2. O2. Ya, O2 itu bukan berarti rumus oksigen, bukan. Tapi harus memiliki otak dan otot. Wih. Jadi kalau kita punya otak artinya kita pintar, kan? Benar. Kalau punya otot artinya kita kuat, kita sehat. Tapi jangan punya separuh-separuh, punya otak, tapi nggak punya otot, pintar tapi lemah. Benar. Begitu sebaliknya, punya otot, kuat, sehat, tapi nggak punya otak. Jadi yang diadelin cuma otot. Nanti begitu setelah diterima, ya syukur-syukur seimbang lah. Ya, ada otak, ada otot. Jadi antara otak dengan otot seimbang. Jadi jangan sampai nanti, wah begitu diterima cuma ngandelin otot, nggak punya otak. Ya kan? Harus seimbang, benar. Ya, harus seimbang. Jadi itu makanya saya harus pakai rumusnya rumus O2. Jadi ada otak, ada otot. Cuma itu saja. Oke. Berarti memang lama Pak ya, dari SD sampai dengan sebelum tes polisi itu jadi pengamen sama sepatu masih berjalan gitu ya. Jadi pengamen masih berjalan. Ya. Itu waktu pertama kali daftar pasti kan emang Asep yang jadi polisi atau lihat sesuatu atau dikasih tahu temen atau seperti apa waktu mau daftar gitu. Taunya dari mana? Itu awalnya ceritanya saya daftar tentara nih. Oh, tentara Nah, dulu. awalnya pengen jadi TNI ya. Ya nasib karena bukan rezeki, saya kalah di masuk secaba TNI Angkatan Darat itu kalah. Kemudian kelang berapa bulan, bukalah secaba Polri, secaba Kepolisian Negara Republik Indonesia. Waktu itu dulu, kalau sekarang kan bulan April nih, ya kalau zaman saya dulu bulan Januari, awal bulan Januari, kemudian masuk pantuirnya sekitar bulan 5 atau bulan 6 gitu. Jadi lama sekali jaraknya itu. Prosesnya lama ya. Awalnya pada saat itu saya lagi sapu-sapu, nyapu-nyapuin halaman, ya bersih-bersih. Ada teman saya ngajak, katanya, "Gong, ayo kita daftar polisi yuk." Oh, syaratnya apa? Disebutinlah syarat-syaratnya. Yang penting semuanya bawa KTP yang asli pada saat itu ya, ijazah SD, SMP sampai SMA, kemudian akte kelahiran harus asli. Nah, daftar. Oh, zaman itu Pak ada fotokopian ya, Pak? Pada saat itu kita semuanya harus bawa yang asli dulu. Yang asli dulu. Hitung-hitung katanya check up katanya. Check up kan. Dulu kan Polri itu kan masih tergabung menjadi satu. ABRI. Darat, laut, udara, kepolisian itu namanya ABRI waktu itu. Jadi hitung-hitung check up karena rencananya tahun depan saya mau ngulang lagi. Mau ngulang lagi ngikutin secaba Angkatan Darat tadi. Nah, saya diajak lah hitung-hitung daftar polisi. Nggak taunya polisi berlanjut. Tahun berikutnya, tahun depan sudah berubah aturan. Usia polisi pendaftaran usia 22. Darat, laut, udara, kepolisian itu pada saat itu berubah. Untuk tahun depan usia 22. Itu minimal atau maksimal? 22. Maksimal 22. Jadi ya minimal 18 sampai dengan 22 pada saat itu. Nah, pada saat waktu saya daftar itu usia saya 21. Itu ceritanya. Berarti masih 2 kali kesempatan sebenarnya. Masih. Berarti tapi waktu itu pas umur 21 tes langsung masuk. Lulus. Ya. Kalau yang kita tadi 3 kali ya. Ya hitungannya nih, kalau untuk tes polisi 2 kali sih. 2 kali. Yang pertama itu waktu sekolah itu umur nggak cukup, kurang 2 bulan. Waktu tes itu gagalnya di mana? Yang pertama pada 2014 itu di akademik. Oh, akademik nggak lulus. Terus tahun depan ikut lagi. Alhamdulillah lulus. Lulus. Waktu itu umurnya berapa waktu tes yang terakhir? Yang lulus. Yang lulus 19 tahun. 19 tahun. Berarti sebenarnya memang masih banyak kesempatan selanjutnya ya. Cuman memang pas umur 19 tahun dia udah lulus. Alhamdulillah. Ini kan dengar-dengar Inggi ini kan punya kemampuan atau punya prestasi yang cukup membanggakan ya. Dia pinter bela diri, kalau Pak Sugeng darah seninya kental, bisa nyiptain lagu sama nyanyi. Terus juga sempat viral juga di Indonesia, masuk TV nasional, luar biasa. Kalau Inggi prestasi yang paling membanggakan, yang paling besar lah selama ikut lomba, prestasi yang apa? Juara apa? Kejuaraan nasional. Itu namanya apa? Kejurnas. Kejurnas. Juara 1 di Jambi dan juara 2 di
ini Pariaman Kota. Palembang. Sumbar. Sumbar. Oh, di Sumbar. Itu Sumatera beda, Barat. beda kelas. Itu tingkat nasional berarti ya? Nasional. Juara 2 sama 1. Iya. Juara Juara dua. satunya itu kelasnya kelas berat semua sih. Beda kelas. Kalau kelas kalau mungkin anak-anak taekwondo tahu, anak-anak taekwondo khususnya di Jambi itu over 73, jadi 73 ke atas, Pak. Beratnya. Minimal 73, itu namanya kelas over 73. Jadi waktu lawan tanding itu kamu sama cewek apa sama cowok? Cewek lah, nggak boleh cowok cewek. Cewek ya? tak pikir cowok. Iya. Hobi taekwondo emang dari kecil atau pas jadi polwan aja atau gimana dulu? Oh, saat itu kan enggak 2013 itu kan tamat kuliah, tamat sekolah. SMA, baru ditekuni taekwondonya. Kuliah kan, merantaulah ke Palembang. Di Palembang itu baru ikut namanya taekwondo. Berarti sebelumnya belum ada basic sama sekali ya? Belum ada. Tapi sebelum tes polwan udah ada basic taekwondo tapi ya? Atau setelah jadi polwan? Sebelum jadi polwan emang ada basic Oh. dari taekwondo khusus. Baru tes polwan ya? Tapi baru ya, nggak dari kecil kan? Enggak dari Kalau Pak Sugeng kan dari SD sudah pinter nyanyi, nyiptain lagu, jadi nggak heran lagi. Kalau Pak Sugeng udah berapa lagu yang diciptain? Kalau mau dihitung-hitung, kayaknya 8 ada. 8 lagu. Yang viral waktu itu lagu tentang teroris ya? Teroris, apa agamamu, kemudian jangan bakar hutan dan lahan, terus yang baru-baru ini yang sudah diinin jauhilah narkoba. Jauhi narkoba. Nah, karena sih kalau saya nyiptain lagu itu gini, sifatnya saya menghimbau, mengajak melalui nada dan lagu. Kan kadang-kadang kan masyarakat oknum ya maksud saya, oknum pemuda, oknum masyarakat ini kan kadang-kadang macam-macam sih sifatnya ya. Cara apa? Cara membujuk, cara merayu. Ada orang itu dipukul dulu baru mau. Nah, ada diomongin dulu baru mau ya. Dihimbaunya melalui omongan. Nah, tapi kalau saya menghimbau dengan masyarakat itu melalui nada dan lagu. Contohnya ya jauhi narkoba, umpamanya kan. Kemudian jangan bakar hutan dan lahan. Ya itu. Saya ya seperti itu. Jadi mereka tidak sakit, terhibur, kemudian terinspirasi. Itu ya. Kalau saya, makanya saya kalau nyiptain lagu ya apa yang saya lihat, apa yang saya alami, saya tuangkan. Tapi yang positif-positif, yang negatifnya saya tidak atur. Itu nyiptain lagu dari kecil udah nyiptain lagi atau pas jadi polisi sekarang ini Pak, sebelum viral? Atau memang dari dulu sebenarnya udah ada lagu, cuman nggak dinyanyiin karena memang sosial media kan belum booming sekarang nih. Jadi memang sebenarnya sudah lama udah ada lagu, cuman nyanyi di rumah aja atau seperti apa? Ini saya semenjak jadi polisi ya. Semenjak jadi anggota polisi, ya kalau main-main gitarnya sih dari awal. Udah lama. Terus kalau pulang dinas, ya siapa lagi yang mau menghibur kita kalau bukan diri kita toh. Benar sekali. Jadi makanya kadang di rumah kalau pulang dinas, ya sesempat mungkin habis makan, kadang sambil nunggu istri masak, saya main gitar sambil harmonika. Kadang-kadang istri masak pun saya Hibur. Terhibur yang bapak nyanyi. Iya. Lo terhibur ya? Iya. Ya kalau nggak terhibur mereka nggak, saya nggak dimasakin. Ya. Cuma kadang-kadang sambil masak ya istri saya pesan, "Mah, umpamanya dia masak mie kan, Mah, masak mie itu udah nggak sedap lagi." Pasti dia akan nanya kan, "Loh, kenapa nggak sedap?" Karena bumbunya sudah pindah di hati kamu. Jadi makanya kita harmonis terus. Gimana? Nanti kalau punya suami nih, nah, carilah suami yang Pinter nyanyi. Yang pintar nyanyi. Punya darah seni. Harus pintar nyanyi tapi harus bisa menghibur lah. Mengerti ya. Kalau Mulyadi kan udah punya istri nih, nanti sih ini belum nih ya. Pemirsa ya, ini belum punya suami nih. Nanti siapa yang lihat acara ini ya silahkan hubungin dia di Polres Lubuk Linggau. Atau nanti kita cantumi IG-nya masing-masing, nanti boleh nge-DM. Boleh. Kenalan lewat Instagram aja. Maksudnya ini satu lagi nih, saran buat Inggi boleh ya. Nah, nanti Inggi kalau cari suami ya, carilah dia jangan hanya senang sama si Inggi aja. Ya.
tapi dia harus senang sama orang tuanya, Benar. dan senang sama adik-adiknya. Begitu juga si Inggi senang sama calon suaminya, senang juga sama orang tuanya, senang juga sama adik-adiknya, jadi sepengertian. Oke? Iya. Pokoknya cinta sama keluarganya Inggi, bukan cuma Benar, Inggi doang, ya, tapi betul. pokoknya keluarga besar dari Inggi harus dicintai juga, bukan hanya mencintai Inggi Yang aja. paling penting itu seiman. Ya iyalah, nggak boleh beda agama. Seiman dan beda kelamin. Jelas lah. Kalau sama kelamin nggak boleh ya kan. Heeh. Ini gini Pak, sama Inggi ini kan sekarang lagi pendaftaran anggota Polri nih. Pastinya banyak adik-adik kita yang di luar sana lagi berjuang. Ya. Mereka pastinya bingung kenapa? Bingung arahnya kemana sih biar tes itu lancar, terus juga istilahnya mendapat dukungan. Mereka kan kebanyakan orang-orang yang tes sekarang ini kan keluarganya kebanyakan backgroundnya tidak ada yang jadi polisi atau keluarga biasa aja. Terus pasti mereka pengen pengetahuan lebih atau pengetahuan dari anggota polisi khususnya kalau tes itu seperti apa. Tipsnya untuk para casis di luar sana yang sekarang lagi ingin tes atau lagi daftar, apa sih tipsnya biar mereka itu nanti pas tesnya lancar, terus juga sekali tes langsung tembus lulus gitu. Yang pertama jaga kesehatan, Mm-hmm. ya, jaga kesehatan, jaga fisik, belajar yang rajin, ikutin perkembangan zaman, Jangan ketinggalan ya. jangan ketinggalan, itu saja. Kemudian jangan sampai pokoknya yakinlah, percaya diri lah, bahwasanya saya yakin harus lulus. Gitu. Tapi yang jelas kalau sekarang ini kan media sosial kan udah booming, internet juga mudah diakses. Tidak ada istilah kata saya kurang tahu atau saya ketinggalan informasi, jangan sampai ya, karena kan media sosial sekarang lagi berkembang, apalagi mengenai syarat pendaftaran, tesnya apa aja itu kan di Instagram, di YouTube udah lengkap semua ya. Betul. Berarti yang dari Pak Sugeng berarti harus jaga kesehatan dulu dan yakin ya. intinya harus jaga kesehatan. Kalau nggak sehat, Nggak bisa tes. nggak bisa ikut tes, nggak bisa. sekali. Gitu. Kalau kita sakit umpamanya, Ya, atau selesai. saya mau ikut sakit, boro-boro mau dia berangkat ke sini, jalan aja nggak bisa, kan? Itu. Kalau dari Ringgi seperti apa? Tipsnya biar tesnya lancar terus juga lulus gitu. Ada trik khusus nggak biar nggak mengalami kesusahan waktu tes nantinya? Yang pasti itu menurut Bapak Sugeng tadi kan kondisi Kesehatan harus sehat. Kedua harus belajar, dan ketiga terus berlatih dan jangan lupa berdoa kepada yang di atas. Betul. Benar. Itu tadi sebenarnya harus jadi penutup saya. Jangan lupa kita berdoa. Udah dulu Ringgi ya. Memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, mohon bahwasanya calon peserta itu kalau daftar supaya lulus lah, lulus yang terbaik dari yang baik. Benar. Tapi saat berdoa di atas tuh pas jangan tes doa. Tes aja. Pas sudah lu jadi polisi lupa. Lupa. Kebanyakan seperti itu ya Pak. Kebanyakan gitu. Tapi mudah-mudahan ya adik-adik kita ya khususnya warga kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia, nanti kalau sempat dia melihat acara ini ya mudah-mudahan saya doain dan lulus lah semuanya. Amin. Amin. Iya. Jadi apa seperti kata saya tadi, rumusnya harus O2, ada otak, ada otot. Benar. Kita punya otak, kita pintar. Kita punya otot, artinya kita kuat, kita sehat. Tapi jangan punya separuh-separuh, punya otak tapi nggak punya otot. Itu sebaliknya, punya otot nggak punya otak. Benar. Gitu? Tapi yang jelas buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin para casis atau orang-orang yang nonton video ini terus ngeliat di jalan, jangan segan-segan untuk negur karena Oh iya. karena kan di sini kan aku buat grup casis Polri Nusantara. Jadi kebetulan ada beberapa yang dari Linggau ternyata. Kemarin juga sempat ada yang nyari saya di SDM, cuman nggak sempat ketemu, cuman Pak Ajulnya pegawai di sana yang nyampein ada yang nyari saya. Mungkin dari grup itu tadi. Mungkin kalau dari Pak Sugeng, misalnya ketemu para calon siswa, misalnya ketemu di jalan, boleh nggak negur atau sebatas hai aja atau gimana? Dan penuh hormat, monggo. Mungkin boleh tanya tentang tesnya seperti apa, boleh ya cerita-cerita mungkin ya. Boleh, silakan temui saya, tegur saya. Mungkin kalau saya lupa, ya mungkin kalau saya lupa, tolong diingatkan. Benar. Ya, saya terbuka untuk siapa saja. Saya tidak memandang dia anak siapa, Betul. golongan mana ya. Bahwasanya kita kan anggota Polri nih, anggota Polri yang wajib ya dekat dengan masyarakat.
melindungi, mengayomi, ya, membimbing, ya, dan lain sebagainya. Tujuannya bagus untuk masyarakat. Betul. Ya kan? Ya? Kalau dari Inggi, boleh nggak negur? Nanti takutnya ini polwan kan atlet taekwondo, takut negur atau gimana? Atau aslinya sebenarnya Ingginya seperti apa? Lembut atau nggak sesuai di arena pertandingan? Kalau pertandingan kan agak garang, harus melotot saling marah gitu kan. Tapi kalau aslinya seperti apa? Mungkin biar adik-adik casis yang di luar sana kan biar segan menegur, nggak takut lagi gitu. Jangan takut lah pokoknya. Saya manusia biasa gitu. Jangan takut, jangan segan, bahwasanya Inggi wanita sejati. Oke. Yang pengen kenal Pak Sugeng, dipromosiinnya Instagramnya apa? Kalau ada YouTube boleh. Ya, bagi teman-temanku, saudara-saudaraku di sana, ya, yang belum kenal dengan saya, kalau yang sudah kenal, alhamdulillah. Saya Sugeng. Kemudian kalau di YouTube, SHUGANK. Kalau enggak, ketik aja, pokoknya lupa dengan nama saya. Judulnya aja, judul lagu aja. Jauhilah narkoba. Muncul langsung ya. Muncul itu timbul ya. Atau ketik aja polisi Lubuk Linggau viral, pasti Pak Sugeng yang muncul. Nah. Polisi Lubuk Linggau. Kemudian kalau di Instagram saya pakai nama SHUGANK.P. Jadi saya ulangin SHUGANK.P. Gitu ya. Oke. Inggi gimana? Kalau Inggi yang pengen nge-DM Inggi mungkin atau pengen chat secara virtual gimana? Kalau untuk akun YouTube juga ada namanya Inggi Sukma, dan untuk IG juga sama dengan nama Inggi Sukma. Akunnya nggak privat kok, terbuka. Iya. Oke. Jangan jelas terima kasih untuk Pak Sugeng sama Ibu Inggi, mudah-mudahan Pak Sugeng sama Inggi selalu sehat dan juga terus bisa melayani masyarakat dan juga selalu diberikan kesehatan ya kan. Kita tunggu lagu terbaru Pak Sugeng, kita tunggu prestasi terbarunya dari Inggi. Yang jelas sebenarnya masih banyak obrolan kita, cuman karena waktunya terbatas nanti kita bakal sambung lagi. Yang jelas ini cuma perkenalan aja ya kan, nanti kita akan sambung season kedua. Jangan lupa nih, karena ini bulan puasa ya, kita sama-sama ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Betul. Ya, itu. Yang jelas? Satu lagi nggak nih? Apa? Ini kan kadang-kadang anak-anak ini suka kebut-kebutan nih. Oh, balap liar. Benar. Jadi juga kita mengimbau kalau bisa jangan deh ya balap-balap liar dengan knalpot berong itu ya. Kadang-kadang gini, orang tidak mau menegur. Benar. Tidak mau menegur artinya bukan dia setuju, ya, tapi masyarakat itu sebetulnya jengkel, dongkol. Nah, jengkel atau dongkol sakit hati ini dia laporannya ke kantor kita, ke kantor polisi. Jadi lewat acara begini ya kita hanya mengimbau kepada masyarakat, terutama di kalangan pemuda-pemuda. Benar. Ya, jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Saya kira cuma itu aja. Karena memang balapnya sudah meresahkan. Masyarakat pengen negur langsung, takut nanti dia yang celaka. Betul. Makanya memang banyak sekali laporan di Instagram Polres khususnya itu kan mereka cuma ngelaporin ada laporan ada balap di sini, tolong ditindak segala macam. Sebenarnya kita dari Polres itu sudah melakukan penindakan, cuman karena dasar anak mudanya aja, pas kita datang mereka kabur. Kadang kan lebih pintar mereka daripada kita ya kan. Betul. Yang jelas himbauannya adalah untuk anak balap liar kalau memang punya bakat terpendam mengenai balap, jangan di jalan raya, sebaiknya di arena. Di Gor Pertanang itu kan memang dikhususkan untuk para balap bisa di sana kan. Itu ada arena. Terus juga jauh dari rumah penduduk dan tidak mengganggu. Coba balap di sana aja, jangan di jalan tempat umum, lebih berbahaya. Mengganggu kepentingan masyarakat lain ya. Iya. Nanti kalau terjadi kecelakaan yang susah kan bukannya dia saja, orang lain juga termasuk orang tuanya. Betul. Ya, jadi kalau masih punya orang tua yang punya anaknya ya tolong dihimbau diingatkan. Benar. Terus juga sayangi diri sendiri. Betul. Ingat kalau ngebut-ngebutan tuh dekat dengan maut. Betul. Umur masih muda, perjalanan masih panjang, cita-cita masih banyak belum dicapai kan sayang ya nggak? Betul. Benar ya. Betul. Jadi dicapai cita-cita dulu. Kalau punya hobi balap ya di tempatnya ikut perlombaan balap. Jangan balap secara mandiri yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya. Oke. Yes. Terima kasih untuk Pak Sugeng sama Inggi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.